Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafaza Diaul Haq dengan NIM 53020210092 dari kelompok 6 Ilmu Tafsir akan menjelaskan tentang tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, 46, dan 153. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu biswabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat. Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, jadikan sabar, menahan diri dari segala yang tidak diridhoi, dan sholat sebagai penolong atas masalah kalian. Kata sholat disebut secara khusus sebagai tanda pentingnya urusan ibadah sholat. Dari Huzaifah ibnul Yaman berkata, apabila Rasulullah tertimpa oleh suatu perkara yang hebat, maka dia menjadikan sholat sebagai penolong. Kata Imam Jalaluddin, surat Al-Baqarah ayat 45 ini ditujukan untuk kaum Yahudi Madinah yang ketika itu enggan beriman kepada Allah karena terhalangi oleh kerakusan dan mampu kekuasaan. Pada ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 44 yang diturunkan berkenaan dengan perilaku Bani Israel yang gemar menyuruh orang-orang untuk menaati Allah, bertakwa kepadanya, dan berbuat kebajikan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Maka dari itu, cara menyembuhkan penyakit itu adalah dengan beriman secara bersungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat yang telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 45. Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong mereka. Makna sabar menurut Ibnu Hatim dari Umar radhiyallahu an yang berkata bahwasanya sabar itu ada dua, yakni sabar ketika mendapat musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Sedangkan menurut Ibnul Mubarak mengatakan bahwa sabar adalah pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, mengharapkan ridha Allah semata dan pahalanya. Kadang-kadang seseorang bertahan dengan gigih dengan menguatkan diri dan tidak terlihat dari dia kecuali kesabaran. Yang jelas, meskipun ayat ini diturunkan untuk Bani Israel, namun yang dimaksud bukan hanya untuk mereka semata. Ayat ini juga ditujukan untuk umat Islam dan umat selain mereka. Wallahu a'lam. Yang kedua yaitu makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 46 yang menjadi lanjutan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini adalah penyempurna penjelasan ayat sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepadanya pada hari akhir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, mereka yang khusyuk adalah mereka yang meyakini perjumpaan dengan Allah dan meyakini manusia akan dibangkitkan pada hari akhir nanti. Mereka juga meyakini kepulangan mereka di akhirat untuk menerima pembalasan darinya. Menurut Ibnu Jarir dari Mujahid bahwa setiap dzon, dugaan, dalam Al-Quran berarti yakin. Pada riwayat lain dikatakan bahwa dzon itu berarti mengetahui. Dengan meyakini hari kebangkitan dan pembalasan, maka dalam melaksanakan perintah Allah akan menjadi mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Wallahu a'lam. Lanjut, yang ketiga yaitu makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu biswabri wassalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Perintah Allah yang termaktub dalam ayat tersebut sama dengan perintah yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 45, yaitu meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 152, di mana Allah memerintahkan hambanya untuk mensyukuri segala nikmat yang telah ia berikan. Maka kini Allah menjelaskan sabar dalam ayat 153 sebagai pelengkap ayat 152. Karena bila seorang hamba mendapat nikmat, maka dia mensyukurinya. Dan bila mendengar atau mendapat musibah, maka ia bersabar dalam menghadapinya.
Allah menjelaskan sarana terbaik untuk menghadapi masalah yaitu dengan sabar dan sholat, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sabar itu ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam meninggalkan segala hal yang dilarang dan diharamkan di mana perbuatan itu sudah pasti menyebabkan dosa. Kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah seperti beribadah kepadanya. Dan ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain meneguhkan kesabaran ketika seseorang menghadapi musibah atau suatu permasalahan, Allah menuntun orang yang beriman untuk memperbanyak sholat, sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Seperti Rasulullah yang ketika mendapatkan musibah dari Allah, beliau memperbanyak sholat untuk mencari ketenangan dengan Tuhannya. Perintah untuk memohon pertolongan dengan sholat adalah karena sholat merupakan induk segala ibadah. Ia adalah jalan penghubung dengan Allah, sarana untuk bermunajat kepadanya dan merasakan keagungannya. Ia adalah tempat perlindungan orang-orang yang takut, jalan bagi lenyapnya kesusahan orang-orang yang malang, dan faktor ketenangan jiwa kaum beriman. Untuk kesimpulan, Quran Surat Al-Baqarah 45, 46, dan 153 ini memiliki kesinambungan dalam segi makna, yaitu berisi tentang perintah Allah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Pelajaran yang dapat diambil dari ketiga ayat ini adalah kita harus bersabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat ketika sedang mendapat musibah atau masalah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dan sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara sholat tidak hanya ketika sedang dalam masalah saja, namun dalam setiap keadaan. Yang terakhir, meneguhkan sabar tidak hanya ketika dalam masalah, namun juga sabar menahan hawa nafsu, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam melaksanakan perintahnya. Demikian tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, 46, dan 153. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.